ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yakni Aswaja An-Nadia. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go, enjoy. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Aswaja An-Nadia. Untuk materinya, yang pertama nanti kita akan belajar yang pertama pengertian aswaja, yang kedua konsep aswaja, yang ketiga sejarah dari aswaja, dan yang terakhir pokok ajaran aswaja dan tokoh aswaja. Yang pertama adalah pengertian aswaja. Ada yang tahu nggak sih aswaja itu apa? Nggak tahu. Aswaja itu singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Untuk pengertiannya, Ahlu Sunnah wal Jamaah yang pertama kita potong-potong dulu. Ahlun adalah artinya keluarga, golongan, atau pengikut. Yang kedua, as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah adalah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan, baik perkara, kebaikan maupun kejelekan dari Nabi Muhammad. Dan yang terakhir al-jamaah. Secara bahasa al-jamaah artinya berasal dari kata al-jam'u yang artinya mengumpulkan yang bercerai-cerai. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang konsisten berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, konsep dari aswaja. Ada 4 konsep dari aswaja. Yang pertama ada apa, bisa dibaca? Apa yang pertama? Tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud adalah mengambil jalan tengah atau pertengahan. Yang kedua adalah tasamu, yang berarti toleransi, saling menghargai, pinter. Yang ketiga adalah tawazun, yang berarti keseimbangan, tidak berlebihan suatu unsur atau kekurangan suatu unsur. Jadi adil, tidak berat sebelah. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Mengajak kebajikan dan meninggalkan atau mencegah kemungkaran. Jadi yang baik dikumpulkan, yang jelek ditinggalkan. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan aswaja. Bagaimana terbentuknya aswaja? Yang pertama, lahir seorang ulama yang dulunya adalah aktivis Mu'tazilah yang namanya adalah Abu Hasan al-Asy'ari, menyatakan keluar dari paham Mu'tazilah. Beliau memproklamasikan kembali man ana ilaihi wa ashabihi, sebuah kelompok di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada. Paham yang dideklarasikan oleh Abu Hasan inilah yang disebut dengan aswaja. Nah, teologi aswaja yang dirumuskan oleh Abu Hasan ini menyatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak, namun kehendak tersebut terbatasi oleh takdir Allah. Jadi meskipun kita mempunyai keinginan, tapi semuanya tetap berada di tangan Allah. Perkembangan aswaja. Setelah itu kemudian lahirlah Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i yang disebut dengan mazhab. Jadi mazhab itu ada 4: Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Yang kita anut dalam mazhab kita apa namanya? Imam Syafi'i. Jadi perbedaan mazhab bukan pada hal akidah atau pokok keimanan, tapi lebih pada tata cara beribadah. Tapi tetap keyakinannya berkeyakinan kepada Allah. Untuk selanjutnya yaitu nah ini adalah petanya. Menurut data dari
hanya 5%. Ini yang mengikuti mazhabnya. Nah, sekarang kita ganti materi lagi, yaitu pokok ajaran aswaja. Ada 3 pokok ajaran aswaja. Yang pertama akidah. Akidah dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ketuhanan, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Jadi akidah itu kepercayaan. Yang iman rukun iman ada berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah fikih. Aswaja mengikuti pola bermadzhab dengan mengikuti salah satu mazhab tadi. Tadi mazhab ada 4. Ada siapa? Imam siapa? Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, dan yang terakhir apa? Imam Hambali. Dan yang terakhir adalah tasawuf. Aswaja mengambil posisi yang moderat tasawuf. Aswaja juga demikian adanya. Dasar utama tasawuf aswaja adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari aswaja, yaitu Wali Songo. Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri 1919 sampai dengan 1986, ia menjelaskan beberapa tokoh yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan lainnya. Itu adalah tokoh-tokoh dari aswaja. Sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Tidak ada. Dan sekian dari Mbak Anita. Assalamualaikum.